Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini kita tetap diberikan nikmat sehat olehnya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD yang saya hormati. Kemudian teman-teman PGSD UPI Kampus Sumedang yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kebijakan dan Inovasi Pendidikan kelas 4C yang beranggotakan Ahmad Taufik Nur Hidayatullah dengan NIM 2103304, kemudian Anissa Inaida Marini dengan NIM 2107098, kemudian ada Febi Febriani dengan NIM 2103268 dan Neng Nitalia dengan NIM 2105980. Baik, di sini kami akan membahas tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Materi akan disampaikan oleh yang pertama adalah oleh Febi Febriani, kemudian saya sendiri, yang ketiga ada Neng Nitalia, dan yang terakhir ada Anissa Inaida Marini. Baik, kepada Febi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan publik. Secara etimologis, kebijakan publik berasal dari kata polisi dan publik. Kata polisi sendiri berarti kebijakan yang dapat diartikan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Sedangkan publik berasal dari kata publik yang dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau masyarakat umum atau negara dan pemerintahan. Menurut Kamus Administrasi Publik, Sandler and Plano, public policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Jadi secara umum, kebijakan publik adalah aturan yang sudah ada dan dikeluarkan untuk digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga kebijakan publik ini dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan bersama atau di lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah tahapan pembuatan kebijakan publik. Di antaranya yang pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan. Tahap pertama dalam perumusan kebijakan adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah analisis masalah dan kebutuhan. Tahap berikutnya yaitu mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang kemudian dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Yang ketiga adalah penginformasian rencana kebijakan. Rencana kebijakan disampaikan kepada berbagai subsistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Yang keempat adalah perumusan tujuan kebijakan. Setelah mendapat saran dari masyarakat, dilakukan berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif kebijakan. Yang kelima adalah pemilihan model kebijakan. Hal ini dilakukan untuk menentukan pendekatan, metode, serta strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan kebijakan. Yang keenam adalah penentu indikator sosial. Untuk mencapai tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif. Untuk itu perlu dirumuskan indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana dan hasil yang akan dicapai. Kemudian yang terakhir adalah membangun dukungan publik. Pada tahap ini, menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan, selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, kelakuan lobi, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat agar tercapai kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian kebijakan pendidikan, komponen kebijakan pendidikan, dan karakteristik kebijakan publik. Yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan suatu aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijak dan terarah, yang dilakukan oleh lembaga, organisasi, atau instansi
dalam memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan suatu keputusan yang sesuai dengan tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapai suatu tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, komponen kebijakan pendidikan. Dalam pendidikan tentunya ada komponen-komponen yang harus dipahami. Adapun komponen kebijakan pendidikan menurut Charles Ajanes tahun 1979 menyatakan ada 5 komponen, yaitu yang pertama, goals, tujuan. Tujuan merupakan suatu hasil atau capaian yang diinginkan oleh individu atau kelompok dalam rentan waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, plan, rencana. Rencana yaitu suatu proses perencanaan untuk memperoleh suatu tujuan yang telah ditetapkan agar terarah dengan jelas. Yang ketiga, program. Program merupakan suatu aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Yang keempat, keputusan. Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan yang ada dalam penentu tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Yang kelima, dampak. Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan. Dampak ini bisa disengaja atau tidak disengaja, dan dampak itu berupa negatif atau positif. Yang ketiga, karakteristik kebijakan publik. Karakteristik kebijakan publik menurut Hairia 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Kebijakan publik merupakan serangkaian yang terdiri dari banyak keputusan. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dibuat selalu diikuti oleh petunjuk pelaksanaannya yang juga merupakan kebijakan publik, dan kebijakan tersebut harus saling terkait satu sama lain. Yang kedua, kebijakan publik merupakan konsep asas atau pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu. Kebijakan publik dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan tertentu. Misalnya, keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan merupakan suatu pedoman bagi setiap tugas pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan lapangan. Yang selanjutnya adalah karakteristik kebijakan pendidikan. Adapun karakteristik dalam kebijakan pendidikan yaitu yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berhubungan dengan dunia pendidikan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Yang kedua, terpenuhinya aspek legal dan formal. Kebijakan pendidikan harus terpenuhinya aspek legal dan formal agar nantinya pendidikan bisa diakui oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Konsep operasional ini harus dimiliki agar pencapaian tujuan dapat diukur secara jelas. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Hal ini bertujuan agar tidak timbulnya permasalahan baru yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi karena apabila kebijakan tersebut terdapat kesalahan, maka harus dapat diperbaiki. Yang keenam, memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan terdapat sistematika yang berhubungan dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum baik secara internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu implementasi kebijakan pendidikan. Dalam proses pembuatan kebijakan ada satu tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati dari berbagai alternatif kebijakan yang telah didesain. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.